Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Video kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tematik, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Ayo simak cerita Dayu dan si mungil berikut. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Berdasarkan cerita tadi, ayo kita jawab pertanyaan berikut. 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan yang dipelihara Ayu adalah kucing. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara peliharaan? Dayu merasa senang sekali. Selanjutnya, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, membersihkan keranjang tidur si mungil. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ya, Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing dengan penuh tanggung jawab. Lalu, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Tentunya sudah. Dayu sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah, karena Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Selanjutnya, tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Hak kita adalah bermain dengan hewan peliharaan dan mendapat hiburan dari hewan peliharaan. Lalu kewajiban kita memberi makan dan minum hewan peliharaan
membersihkan dan memandikan binatang peliharaan, dan memberikan dan membersihkan kandang hewan peliharaan. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, tadi kewajiban kita adalah memberi makan, merawat, memberi kasih sayang, dan membersihkan kandang. Lalu dampaknya bagi hewan, kesehatannya akan terjaga, bertahan hidup lebih lama, hewan menjadi ceria, dan hewan menjadi bersih. Lalu dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan menjadi bersih dan tidak kotor, lingkungan tidak bau, hewan tidak mengganggu lingkungan. Lalu apa dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Dampak bagi hewan, hewan bisa sakit bahkan mati, hewan bisa stres, hewan tidak bisa jinak. Lalu dampak bagi lingkungan sekitar, berisik karena hewan kelaparan, akan mengeluarkan bau tak sedap, dan lingkungan menjadi kotor. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bahkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tulislah ceritamu. Hal-hal yang kamu tulis: 1. Hewan peliharaan. 2. Kenapa kamu merawatnya? 3. Bagaimana kamu merawatnya? 4. Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? 5. Dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu. 6. Apakah kamu sudah mendapatkan hak? 7. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? 8. Rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajiban belum seimbang. Ayo berkreasi. Amati mozaik berikut, diskusikan dengan temanmu. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang, berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut. Bahan: biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kertas A4 dan lem. Alatnya: pinset, pensil, dan kuas. Langkah pembuatannya: pertama, gambar pada seekor hewan di kertas A4, lalu berilah lem pada bidang gambar. Kemudian tempelkan biji-bijian dengan rapi. Terakhir, perhatikan komposisi warnanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe
dan aktifkan bunyi loncengnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Keberadaan